Analisa strategis. Rusia, Cina, Korea Utara, garis tak terlihat di balik perang ini. Bab 1. Pembuka. Perang yang terlihat dan yang tersembunyi. Konflik Iran dan Israel bukan sekadar perang dua negara, melainkan bagian paling luar dari sebuah struktur konflik yang jauh lebih besar dan jauh lebih berbahaya, di mana apa yang terlihat di permukaan hanyalah lapisan depan dari dinamika kekuatan global yang sedang berlangsung. Serangan, ancaman, dan eskalasi militer yang ditampilkan ke publik pada dasarnya hanya merupakan manifestasi dari pergerakan yang lebih dalam, karena di balik setiap serangan selalu terdapat perhitungan yang matang, dan di balik setiap eskalasi selalu ada pihak yang sedang membaca situasi, menunggu momentum, serta mengambil posisi yang paling menguntungkan bagi kepentingannya. Inilah yang membedakan antara perang biasa dan perang strategis, di mana perang biasa ditentukan oleh siapa yang menang di medan tempur, sementara perang strategis justru ditentukan oleh siapa yang mampu mengendalikan arah konflik tanpa harus terlihat terlibat secara langsung. Dalam konteks ini, Iran dan Israel bukanlah pusat dari permainan tersebut, melainkan hanya titik benturan, sementara pusat permainan sesungguhnya berada di luar medan tempur, di tangan kekuatan-kekuatan yang tidak selalu terlihat namun memiliki kemampuan untuk menentukan arah akhir konflik. Oleh karena itu, konflik ini tidak dapat dipahami sebagai konflik regional semata, melainkan harus dilihat sebagai bagian dari pergeseran kekuatan global, sebagai bagian dari proses panjang untuk mengubah keseimbangan dunia, di mana setiap konflik bukanlah tujuan, melainkan alat untuk mencapai kepentingan yang lebih besar. Bab 2. Iran dan Israel, titik api yang sengaja dipertahankan. Hubungan antara Iran dan Israel bukan hanya konflik kepentingan biasa, melainkan telah berkembang menjadi konflik struktural yang tertanam dalam cara kedua negara tersebut memandang keberadaan satu sama lain, sehingga konflik ini tidak lagi bergantung pada satu peristiwa atau satu keputusan, melainkan terus hidup sebagai bagian dari dinamika yang lebih luas. Iran memandang Israel sebagai representasi kekuatan Barat yang harus dilawan, sementara Israel melihat Iran sebagai ancaman jangka panjang yang tidak boleh dibiarkan berkembang, dan dalam kondisi seperti ini, perdamaian bukan lagi menjadi prioritas utama, karena yang terjadi justru sebaliknya, yaitu ketegangan dipertahankan dan konflik dijaga agar tidak benar-benar padam, namun juga tidak langsung meledak menjadi perang besar. Inilah yang disebut sebagai konflik terkendali, yaitu konflik yang sengaja dibiarkan hidup karena memiliki nilai strategis bagi berbagai pihak, di mana Iran memanfaatkan konflik ini untuk memperluas pengaruhnya melalui jaringan tidak langsung, sementara Israel menggunakannya untuk menjaga legitimasi ancaman serta mempertahankan keunggulan militernya. Namun di atas semua itu, konflik ini menjadi titik api yang dapat dimanfaatkan oleh kekuatan lain untuk tujuan yang lebih besar, karena semakin lama konflik ini berlangsung, semakin besar pula nilainya dalam permainan global, mengingat konflik yang tidak pernah selesai justru menjadi ruang paling ideal bagi intervensi, pengaruh, dan pengendalian dari luar. Dengan demikian, Iran dan Israel bukan hanya sedang bertarung satu sama lain, tetapi juga sedang menjadi bagian dari mekanisme yang lebih besar yang memastikan bahwa konflik ini tetap hidup dan tetap dapat dimanfaatkan oleh kekuatan global. Bab 3. Rusia. Strategi menunggu sambil melemahkan lawan. Rusia tidak bergerak secara terbuka dalam konflik ini, namun justru disitulah letak kekuatannya, karena Rusia memahami bahwa keterlibatan langsung bukanlah satu-satunya cara untuk memengaruhi jalannya konflik. Dalam konteks Iran dan Israel, Rusia tidak membutuhkan kehadiran militer secara langsung, melainkan hanya perlu memastikan bahwa konflik terus berjalan, tidak selesai terlalu cepat, dan cukup lama untuk menguras perhatian serta sumber daya pihak Barat. Semakin lama konflik berlangsung, semakin besar tekanan terhadap pihak Barat, di mana sumber daya akan terkuras, fokus akan terpecah, dan prioritas akan berubah, sehingga dalam kondisi seperti itu Rusia mendapatkan ruang untuk bergerak, memperkuat posisi, dan mengatur ulang keseimbangan kekuatan global. Inilah strategi yang tidak terlihat namun sangat efektif. Karena Rusia tidak harus memenangkan perang ini,
melainkan cukup memastikan bahwa lawannya tidak pernah benar-benar menang. Selain itu, Rusia memiliki hubungan strategis dengan Iran yang memberikan ruang untuk memengaruhi posisi dan kapasitas Iran tanpa harus tampil sebagai pihak utama, sehingga dukungan yang diberikan tidak perlu terlihat, melainkan cukup terukur, tepat sasaran, dan cukup untuk menjaga keseimbangan konflik. Dalam konflik seperti ini, keseimbangan yang tidak stabil justru lebih menguntungkan dibanding kemenangan cepat, karena Rusia bermain dalam dimensi waktu, bukan kecepatan, dan selama konflik ini terus berjalan, Rusia tidak kehilangan apapun, melainkan justru terus mendapatkan keuntungan dari melemahnya pihak lain. Bab 4. Cina, kekuatan senyap yang mengendalikan dari luar. Cina tidak membutuhkan perang untuk memperkuat posisinya, karena kekuatan utamanya tidak terletak pada medan tempur, melainkan pada kemampuannya dalam mengendalikan stabilitas global melalui pengaruh ekonomi, perdagangan, dan ketergantungan antar negara. Dalam konflik Iran dan Israel, Cina mengambil posisi yang sangat berbeda dibandingkan kekuatan lain, karena ia tidak tampil sebagai pelaku langsung, melainkan sebagai pengendali dari luar yang menjaga agar konflik tetap berada dalam batas yang menguntungkan bagi kepentingannya. Cina memiliki kepentingan yang sangat jelas, yaitu menjaga stabilitas global. Namun stabilitas yang dimaksud bukanlah stabilitas total tanpa konflik, melainkan stabilitas yang cukup terganggu untuk menciptakan ketergantungan, namun tidak sampai menghancurkan sistem global yang menjadi dasar kekuatannya. Di satu sisi, Cina membutuhkan Iran sebagai bagian dari kepentingan energi dan jalur strategisnya. Sementara di sisi lain Cina tidak menginginkan konflik besar yang dapat mengganggu perdagangan global yang menjadi tulang punggung ekonominya. Sehingga posisi yang diambil adalah membiarkan konflik berjalan dalam batas tertentu. Cina tidak mendorong perang, tetapi juga tidak menghentikannya, karena kondisi tersebut justru menciptakan ruang strategis yang dapat dimanfaatkan, di mana konflik tetap hidup, tetapi tetap terkendali dalam batas yang dapat diprediksi. Selain itu, Cina memiliki kekuatan lain yang jauh lebih menentukan, yaitu ekonomi, di mana dalam dunia modern pengaruh ekonomi seringkali lebih kuat daripada kekuatan militer. Sehingga dengan mengendalikan aliran ekonomi, Cina mampu memengaruhi keputusan, membentuk tekanan, dan mengarahkan situasi tanpa harus terlibat secara langsung. Inilah bentuk kekuatan modern yang tidak terlihat dan tidak bersuara, namun memiliki dampak yang sangat besar dalam menentukan arah konflik, karena Cina tidak perlu memenangkan perang ini, melainkan cukup memastikan bahwa hasil akhirnya tidak merugikan kepentingannya. Selama konflik ini berlangsung dalam batas yang dapat dikendalikan, Cina akan tetap berada dalam posisi yang paling aman sekaligus paling diuntungkan. Bab 5. Korea Utara, aktor kecil dengan dampak yang tidak proporsional. Korea Utara seringkali dipandang sebagai negara yang terisolasi dan tidak memiliki pengaruh besar dalam dinamika global. Namun dalam konflik strategis, ukuran negara tidak selalu menentukan besarnya dampak yang dapat ditimbulkan. Dalam banyak kasus, justru aktor yang dianggap kecil memiliki peran yang sangat penting karena bergerak di luar perhatian utama, dan Korea Utara berada dalam posisi tersebut, di mana ia tidak berada di garis depan konflik Iran dan Israel, tetapi kehadirannya menciptakan tekanan tambahan yang tidak bisa diabaikan. Korea Utara memiliki kemampuan militer yang tidak dapat diremehkan, ditambah dengan pengalaman panjang dalam menghadapi tekanan internasional serta pola strategi yang tidak konvensional, sehingga menjadikannya aktor yang sulit diprediksi. Dalam konflik seperti ini, ketidakpastian adalah kekuatan, dan Korea Utara adalah sumber ketidakpastian tersebut, karena ia memiliki kemampuan untuk menciptakan gangguan di kawasan lain, memicu ketegangan tambahan, serta memaksa pihak-pihak tertentu untuk membagi fokus dan mengalihkan perhatian. Peran Korea Utara bukan sebagai penentu utama, melainkan sebagai pengganggu strategis yang dalam kondisi tertentu dapat mengubah keseimbangan perhitungan secara keseluruhan, terutama ketika perhatian dunia terfokus pada satu konflik utama. Dengan adanya tekanan tambahan dari arah lain, maka pihak-pihak yang terlibat akan dipaksa untuk menyesuaikan strategi,
sehingga membuka ruang bagi perubahan dinamika yang tidak terduga. Korea Utara memahami posisi ini, dan selama konflik Iran dan Israel berlangsung, kehadirannya akan selalu menjadi variabel yang tidak bisa diabaikan dalam perhitungan strategis global. Bab 6. Jaringan tak terlihat, kekuatan tanpa aliansi resmi. Tidak ada perjanjian resmi yang secara terbuka mengikat Rusia, Cina, dan Korea Utara dalam satu aliansi formal, tidak ada deklarasi bersama, dan tidak ada struktur organisasi yang terlihat seperti blok kekuatan pada umumnya. Namun yang terbentuk justru sesuatu yang jauh lebih kuat, yaitu keselarasan arah yang didasarkan pada kesamaan kepentingan dan cara pandang terhadap dunia, sehingga ketiga negara ini dapat bergerak dalam pola yang saling melengkapi tanpa perlu koordinasi terbuka. Rusia bergerak melalui tekanan militer tidak langsung dan strategi melemahkan lawan dalam jangka panjang. Cina bergerak melalui pengaruh ekonomi dan pengendalian stabilitas global, sementara Korea Utara bergerak melalui penciptaan gangguan dan ketidakpastian yang memecah fokus pihak lain. Tiga peran yang berbeda ini justru membentuk sebuah jaringan yang efektif, karena masing-masing mengisi peran yang tidak tumpang tindih, namun saling memperkuat satu sama lain dalam mencapai tujuan yang searah. Dalam konflik Iran dan Israel, jaringan ini tidak tampil sebagai satu kesatuan yang terlihat, namun dampaknya terasa dalam bentuk konflik yang tidak pernah benar-benar selesai, ketegangan yang terus terjaga, serta keseimbangan kekuatan yang selalu berada dalam kondisi tidak stabil. Kondisi ini justru menjadi situasi yang paling menguntungkan bagi jaringan semacam ini, karena dalam ketidakstabilan terdapat ruang yang lebih besar untuk pengaruh, intervensi, dan pengendalian arah konflik. Dengan demikian, tanpa perlu tampil sebagai pengendali secara terbuka, arah konflik dapat tetap diarahkan sesuai dengan kepentingan pihak-pihak yang berada dalam jaringan tersebut. Bab 7. Eskalasi, kapan konflik ini meluas? Konflik Iran dan Israel tidak akan selamanya berada dalam batas yang sama, karena setiap konflik memiliki titik jenuh di mana tekanan yang terus menumpuk tidak lagi dapat dikendalikan dengan cara-cara biasa. Dalam kondisi seperti ini, eskalasi bukan lagi kemungkinan, melainkan sesuatu yang hampir tidak terhindarkan, dan pertanyaannya bukan apakah eskalasi akan terjadi, tetapi kapan serta dalam bentuk apa eskalasi tersebut akan muncul. Eskalasi tidak selalu dimulai dari perang besar, melainkan seringkali berawal dari hal-hal kecil seperti kesalahan perhitungan, serangan yang salah sasaran, atau keputusan yang diambil dalam tekanan tinggi, yang kemudian memicu reaksi berantai yang sulit dihentikan. Ketika satu pihak meningkatkan respons, pihak lain akan membalas dengan intensitas yang lebih tinggi, dan dalam waktu yang bersamaan, kekuatan-kekuatan lain mulai mengambil posisi, sehingga konflik yang awalnya terbatas berubah menjadi konflik berlapis yang melibatkan lebih banyak aktor. Rusia akan meningkatkan tekanan tidak langsung, Cina akan mulai mengamankan kepentingannya, dan Korea Utara dapat menciptakan gangguan tambahan di kawasan lain, sehingga dalam waktu singkat konflik akan berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih kompleks. Bahaya utama dari konflik ini bukan hanya terletak pada kekuatan masing-masing pihak, tetapi pada banyaknya kepentingan yang terlibat, karena semakin banyak aktor yang memiliki kepentingan, semakin sulit konflik untuk dikendalikan. Ketika kendali mulai melemah, maka eskalasi akan bergerak dengan sendirinya, dan pada titik tertentu, konflik tidak lagi dapat dihentikan hanya dengan keputusan politik biasa. Bab 8. Arah perang, siapa yang sebenarnya menang? Dalam konflik seperti ini, kemenangan tidak selalu terlihat secara jelas dan tidak selalu ditentukan oleh siapa yang menguasai wilayah atau siapa yang menghancurkan lebih banyak kekuatan lawan di medan tempur. Kemenangan dalam konflik strategis justru ditentukan oleh siapa yang paling diuntungkan dari hasil akhir, yaitu siapa yang berhasil mengubah posisinya dalam peta kekuatan global melalui konflik tersebut. Iran mungkin mampu bertahan dan Israel mungkin mampu menahan ancaman, tetapi hal itu bukan ukuran utama dalam konteks yang lebih luas, karena yang menjadi ukuran sebenarnya adalah perubahan posisi kekuatan di tingkat global.
Rusia mendapatkan keuntungan karena perhatian dunia terpecah dan tekanan terhadap Barat meningkat. Cina mendapatkan keuntungan karena posisinya sebagai penyeimbang semakin dibutuhkan. Dan Korea Utara mendapatkan keuntungan dari meningkatnya ketegangan yang membuka ruang bagi pergerakannya. Dalam kondisi seperti ini, konflik tidak menghasilkan satu pemenang tunggal, melainkan distribusi keuntungan di antara pihak-pihak yang mampu memanfaatkan situasi. Pihak yang paling diuntungkan bukan selalu pihak yang bertempur, melainkan pihak yang mampu menggunakan konflik sebagai alat untuk memperkuat posisi strategisnya tanpa harus menanggung risiko langsung di medan tempur. Inilah perubahan mendasar dalam cara perang modern, di mana perang tidak lagi hanya tentang kemenangan fisik, tetapi tentang kemampuan mengendalikan hasil akhir tanpa harus tampil di garis depan. Bab 9. Garis tak terlihat. Ideologi yang menyatukan. Jika seluruh pola yang telah terlihat dalam konflik ini ditarik ke dalam satu garis besar, maka akan muncul satu kesamaan mendasar yang tidak dapat diabaikan, yaitu adanya keselarasan cara pandang antara Rusia, Cina, dan Korea Utara dalam melihat negara, kekuasaan, dan tatanan dunia. Kesamaan ini tidak selalu terlihat dalam bentuk aliansi formal, tetapi tercermin dalam cara mereka mengambil posisi, mengelola konflik, serta memanfaatkan ketegangan global untuk kepentingan jangka panjang. Dalam pola ini, negara harus kuat, kekuasaan harus terpusat, dan stabilitas harus dijaga melalui kontrol yang ketat, sementara konflik tidak selalu dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai instrumen yang dapat dimanfaatkan untuk menggeser keseimbangan kekuatan. Pola berpikir seperti ini memiliki akar yang kuat dalam sistem komunis, baik dalam bentuk yang masih dijalankan secara terbuka maupun dalam bentuk yang telah bertransformasi, di mana Cina tetap mempertahankan sistem tersebut secara eksplisit, Korea Utara menjalankannya dalam bentuk yang lebih tertutup dan ekstrim. Sementara Rusia meskipun tidak lagi menggunakan label yang sama, tetap menunjukkan pola kekuasaan yang sejalan dengan warisan tersebut. Perbedaan yang terlihat di permukaan hanyalah perbedaan bentuk, sementara cara berpikir yang mendasarinya tetap memiliki kesamaan yang kuat, dan kesamaan inilah yang menciptakan keselarasan arah tanpa perlu adanya perjanjian formal. Dengan kesamaan cara pandang ini, ketiga negara tidak perlu membentuk aliansi resmi untuk bergerak bersama, karena mereka memahami tujuan yang sama dan bergerak dalam pola yang saling melengkapi. Pada titik ini, konflik Iran dan Israel tidak lagi dapat dipahami sebagai konflik regional semata, melainkan sebagai bagian dari pola besar yang sedang membentuk ulang keseimbangan dunia. Selain itu, kesamaan ideologis ini juga tidak berhenti pada tiga negara tersebut, karena masih terdapat negara lain yang berada dalam garis yang serupa, seperti Vietnam, Laos, dan Kuba, yang menunjukkan bahwa pola ini masih hidup dan masih aktif dalam dinamika global saat ini. Dengan demikian, yang terbentuk bukan hanya hubungan antar negara, melainkan sebuah jaringan ideologis yang lebih luas, yang bergerak dengan arah yang sama meskipun tidak selalu terlihat sebagai satu kesatuan. Bab 10. Realitas baru. Konflik yang tidak akan selesai. Dalam kondisi seperti yang sedang berlangsung saat ini, konflik tidak lagi bergerak menuju penyelesaian, melainkan justru bergerak menuju keberlanjutan yang terkelola, di mana konflik tidak dimatikan, tetapi dipertahankan dalam batas tertentu agar tetap memiliki nilai strategis. Konflik menjadi sesuatu yang dikelola secara tidak langsung, dijaga agar tetap hidup, namun tidak selalu dibiarkan berkembang menjadi perang besar yang tidak terkendali, karena konflik yang tidak selesai justru memberikan ruang yang paling ideal bagi kekuatan besar untuk terus memainkan perannya. Selama konflik berlangsung, pengaruh dapat dibangun, tekanan dapat diberikan, dan posisi dapat diperkuat tanpa harus mengambil risiko penuh dalam keterlibatan langsung, sehingga konflik itu sendiri berubah menjadi alat yang terus digunakan. Dalam kondisi seperti ini, tidak ada pihak yang benar-benar kehilangan kendali, karena setiap aktor utama tetap memiliki ruang untuk bergerak, menyesuaikan strategi, dan menjaga kepentingannya masing-masing. Inilah realitas baru dalam dinamika konflik modern, di mana perang tidak selalu bertujuan untuk menang secara langsung,
melainkan untuk memastikan bahwa konflik itu sendiri tetap ada dan terus dapat dimanfaatkan. Dalam konteks ini, Iran dan Israel tidak lagi hanya menjadi pihak yang bertempur, tetapi telah menjadi bagian dari sistem konflik yang lebih besar, yang memastikan bahwa ketegangan tetap hidup dan selalu dapat digunakan sebagai instrumen dalam permainan global. Bab 11. Penutup. Perang ini belum menunjukkan wajah sebenarnya. Apa yang terlihat saat ini bukanlah bentuk akhir dari konflik ini, melainkan baru tahap awal dari dinamika yang lebih besar, di mana kekuatan-kekuatan utama dunia masih menahan diri, membaca situasi, dan menghitung setiap langkah dengan sangat hati-hati. Namun kondisi ini dapat berubah dalam waktu yang sangat singkat, karena dalam konflik yang kompleks seperti ini, satu keputusan, satu kesalahan, atau satu peristiwa yang tidak terduga dapat menjadi pemicu perubahan yang sangat besar. Ketika batas yang selama ini dijaga mulai dilampaui, maka semua pihak akan dipaksa untuk mengambil posisi secara lebih terbuka, dan pada titik tersebut konflik tidak lagi hanya melibatkan Iran dan Israel, melainkan akan berkembang menjadi konflik yang melibatkan kekuatan dunia secara lebih luas. Apa yang saat ini terlihat hanyalah bayangan dari sesuatu yang jauh lebih besar, dan jika pola yang ada terus berlanjut, maka yang sedang terjadi bukanlah akhir dari sebuah konflik, melainkan awal dari fase baru dalam dinamika kekuatan global. Dengan demikian, konflik ini bukan sekadar peristiwa yang harus diamati, tetapi merupakan sinyal bahwa dunia sedang bergerak menuju perubahan yang lebih besar, di mana keseimbangan lama mulai bergeser dan pola baru mulai terbentuk, meskipun belum sepenuhnya terlihat di permukaan.